Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini. Spesial tanggal 26 April 2021. Ya, ini minggu terakhir di bulan April. Sebelumnya, apa kabar teman-teman semua? Ya, semoga dalam keadaan yang sehat-sehat. Ya, semua portofolionya bagus-bagus, ijo-ijo gitu kan. Lalu juga pekerjaan, karir, kesehatan, semua diberikan kelancaran. Ya, kami juga dari Silent Trader Academy mengucapkan turut berduka cita ya atas tenggelamnya KRI Nanggala 402. Ya, mari kita sama-sama doakan agar seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan ya dan juga kesabaran. Oke. Nah, spesial gitu ya di setiap morning briefing pagi hari. Ya. Untuk awal pekan maksudnya seperti itu, saya tidak akan bahas saham-saham requestan. Saya hanya akan lebih bahas kepada market outlook untuk seminggu ke depan gitu ya. Karena kalau teman-teman perhatikan sudah mulai muncul ya fase yang namanya sell in May ya and back at the Halloween. Jadi jual di bulan Mei. Ya, ini sebuah siklus. Jadi jual di bulan Mei, nanti baru balik lagi pada saat Halloween. Ya, Halloween itu di Oktober. Jadi ini sebuah siklus. Ya, nanti special morning briefing 1 Mei saya akan ceritakan. Nah, pada intinya ya memang dari dulu ya pertengahan tahun ini market memang biasanya bukan musim terbaiknya ya di pertengahan tahun. Musim terbaik market itu biasanya terjadi memang di akhir tahun dan di awal tahun. Ya, kita sama-sama tahu. Jadi apa yang kita lewati ya dari bulan Februari, Maret, April gitu kan, kita sudah melewati market yang bisa dibilang bearish pendek. Artinya IHSG kita bergerak trennya menurun ya dalam jangka pendek. Nah, maka dari itu ya Anda juga harus ubah cara trading Anda. Yang biasanya Anda trading waktu market bullish ya, Anda misalnya money managementnya satu saham bisa di atas 50% karena marketnya bullish, boleh. Tapi ketika Anda menghadapi market yang bearish or sideways trend ya, sideways market, maka Anda harus adjust tuh ya, metodenya tidak sama dengan ketika market bullish. Money management ketika market bullish berbeda ketika money management ketika market bearish or sideways. Jadi Anda harus adaptable ya, Anda harus beradaptasi dengan segala situasi. Ya, sampai detik ini market kita ini masih sangat tertekan. Ya, contoh, saya review kemarin di tanggal tanggal 23 ya. Di tanggal 23 di hari Jumat kemarin, IHSG kita hijau. Tapi di akhir perdagangan saya menggunakan data dari RTI Business, itu tercatat bahwa ya yang naik 189, yang down atau yang turun sekitar 282. Ya, yang unchanged itu sekitar 168. Ini sebenarnya kalau di total nih bukan jumlah saham kita ya, karena kalau di total nih paling hanya sekitar 550-an, 560-an. Ya, jadi saya nggak tahu nih di RTI Business ini mungkin emiten-emiten yang 50 atau emiten yang suspend tidak masuk. Tapi pada intinya di sini tercatat bahwa jumlah yang naik dengan jumlah yang turun berbanding jauh. Padahal jelas-jelas kita sama-sama tahu market kita hijau. Bahkan sempat hijaunya itu 0,5%. Nah, jadi yang jadi pertanyaan ialah ini yang naik apa aja gitu kan? Mungkin teman-teman merasakan, "Oh, ini market hijau tapi kok saham saya kok merah?" Atau market hijau kok sahamku nggak gerak ya Om? Yo, sama. Ya, sama. Kita di VVIP pun ada beberapa saham kita yang tidak bergerak banyak. Artinya market dari merah gitu ya, dari 0,3 naik ke 0,5 kan berarti kan naiknya 0,8% dong. Harusnya kalau market naik 0,8% itu emiten mayoritas itu pasti gerak. Cuman yang terjadi ialah tidak semua gerak. Ya, cuman memang ada di terakhir yaitu emiten oil. Nanti saya akan bahas oil deh sedikit. Ya, ini emiten yang sektornya sudah tenggelam, yang tidak gerak-gerak, akhirnya baru mulai ada pergerakan juga. Ya, oil. Oke, nah kalau Anda sudah paham apa yang terjadi,
Kenapa sih bisa naik? Karena ibu dan bapak IHSG kita naik. BBCA hampir 2,8 ya. BBCA 2,8% dengan foreign-nya yang ya saya bisa bilang lumayan mulai akumulasi lagi nih menjadi angin segar. BBRI juga ada dikit-dikit akum ya, naik 1%. Jadi cukup kedua ini aja naik, IHSG kita juga ngangkat ya. Lalu belum lagi BBNI ya, BMRI ya, market-market cap besar ini pun ikut nyumbang. Jadi apa namanya, kita bisa lihat market ini sangat mudah digerakkan oleh asing. Ini hal penting, suka tidak suka ya, asing pun masih dengan mudah menggerakkan IHSG. Walau pada kenyataannya saham yang kita pegang, yang bandar lokal pegang itu kan nggak naik juga kayak gitu. Nah, kalau Anda sudah paham ya, jadi ini saya mau kasih tahu aja biar Anda bilang kok market naik tapi saham kita nggak naik, ya karena dua orang tersebut ya, dua emiten tersebut yang membuat IHSG kita rally. Oke, lalu berikutnya outlook market seminggu ke depan ya, kita pakai chart weekly gitu ya. Dimana kalau kita bahas ini sudah sideways selama ya saya bisa bilang 3-4 minggu gitu ya, hampir 1 bulan dia sideways. Market sudah range ya, dia sudah bergerak di range yang sempit ya. Market sudah bergerak di range yang cukup sempit teman-teman ya. Jadi kalau bisa lihat market cukup ketahan di area support kuat di sini. Berapa kali tembus, besoknya rebound lagi dengan segala berita-berita yang mungkin mengkhawatirkan gitu ya. Cukup ketahan. Ini sebenarnya menjadi sinyal bagus ya, dimana kalau kita lihat candle ini inside bar, artinya dia tidak turun lebih rendah ya di minggu ini, lalu dia juga tidak lebih tinggi dari candle sebelumnya, berarti dari minggu lalu, artinya ini inside bar ya. Ini juga market kita ketahan di MA21 ya, ini close-nya ketahan di MA21 dan semoga menjadi sinyal minimal market kita akan sideways ya. Doa saya nggak muluk-muluk, doa saya market biarin dulu sideways ya, sambil nanti dia buat pola baru return lanjut naik lagi. Jadi Anda kalau lihat dari dulu ini market bisa sideways berapa lama ini, jadi nggak usah heran ya, ini market bisa dibuat sideways lama. Selagi tidak ada stimulus yang membuat investor optimis lebih, maka market akan sideways. Kayak gini kan sideways berapa lama nih? Nah, jadi Anda harus benar-benar trading dengan disiplin ya. So far sih market masih sideways. Lalu yang menjadi hal menarik ialah pattern inverted head and shoulders yang saya ceritakan kemarin ya. Pattern inverted head and shoulders yang saya ceritakan kemarin, dimana kalau Anda perhatikan ini sudah mulai mirip ya. Ini dia punya shoulders pertama, ini dia punya head, ini dia punya shoulders kedua, udah mulai melengkung ya. Artinya meskipun low-nya masih dibuat lebih rendah, ini kan low-nya lebih rendah, low-nya lebih rendah, low lebih rendah, low lebih rendah, low-nya lebih rendah. Bahkan ketika market close hari Jumat pun low-nya masih lebih rendah. Artinya tekanan jual masih ada. Cuman ya, kalau Anda sadari tekanan jualnya sudah mulai reda karena closing-annya sudah mulai lebih tinggi. Ya, contoh, kalau dari kemarin kan dia close-nya selalu lebih rendah daripada close sebelumnya. Ya, di sini close-nya lebih rendah daripada close sebelumnya. Di sini juga sama, close-nya di 5993, di sini close-nya sudah di 5994. Artinya tekanan jualnya memang masih ada, cuma sudah mulai berkurang. Ya, ini Anda harus mencermati maksud dari ketiga candle ini. Ya, di sini sudah mulai rounding, artinya di sini market sudah mulai ketahan. Dan kalau Anda lihat ini akan mirip seperti ini. Kalau memang dia bentuk inverted head and shoulders, dia akan buat ya tidak harus 3 candle hijau. Ya, yang penting dia akan rounding ke atas. Target breakout tadi berapa di sini? Ini untuk market. Ya, di sekitar 6100 lah kurang lebih. Jadi ini merupakan target breakout inverted. Kalau memang bisa dijebol, ini akan menjadi sinyal bagus untuk kita ya, trader-trader terutama yang Anda lirik saham-saham blue chip, saham-saham LQ45 yang sempat tertinggal ya, tertinggal dalam arti sahamnya turun terus belum ada rebound. Ini kesempatan, mungkin Anda sudah mulai bisa cicil gitu ya emiten-emiten blue chip LQ45 ya, yang Anda sudah lirik, mungkin bisa ketika marketnya bisa beneran breakout. Karena ketika market naik rally dalam rentang waktu yang tidak singkat
Ya, tidak mungkin saham perbankan doang yang naik. Itu tidak mungkin. Pasti akan men-trigger sektor-sektor pendukung IHSG yang lain untuk ikut naik. Dan ini sebenarnya sudah ternampak dalam seminggu terakhir. Ya, saya sudah cerita bahwa kita lihat sektor-sektor yang mulai nampak kemarin ada properti. Ya, SMRA, BSDE, ini BSDE di sini sudah mulai naik juga. CTRA, ya meskipun kepukul lagi ya, tapi sudah mulai ada technical rebound. Lalu beberapa hari yang lalu ada construction, ya beberapa hari ada sektor construction sudah mulai ketahan, market drop tapi sahamnya malah stagnan, tidak turun. Artinya kan sudah mulai terjadi perlawanan, ya. Jadi sektor construction, properti, lalu kalau kita perhatikan juga sektor batu bara juga sudah mulai terlihat ada perlawanan, meskipun belum confirm ya. Adro, PTBA, Indi, ini baru mulai. Artinya candle-candlenya baru mulai bullish, volume-volumenya baru mulai gede-gede lagi. Ya, jadi ini baru mulai. Cuman belum confirm akan terbang atau tidak. Lalu kalau kita perhatikan yang mulai duluan dari komoditas adalah sektor CPO, ya, Simpe, Lesip, BWPT, DSNG ini sudah mulai, ya, sudah mulai ada pergerakan. Dan terakhir kemarin ada Akra, Medco, yaitu geng dari sektor oil, yang mana mereka ini downtrend banget dan baru confirm terbang, ya, dan baru confirm untuk rebound. Tapi dibilang rebound pun ini belum confirm apakah dia reversal atau dia cuman rebound sementara. Jadi ini masih belum pasti. Oke. Nah, lalu berikutnya ialah, ya, sebentar, nih ada suaranya gede sekali, suara pesawat. Oke. Nah, berikutnya ialah ketika kita tahu bahwa beberapa sektor sudah mulai ada pergerakan, ya kita bisa cek agriculture mulai rebound, mining pun sudah mulai sideways, tidak downtrend lagi. Lalu Miss Industry, ya ini biasa emiten sektor yang mix, ya, artinya ini industri lain-lain, ya ini banyak sektornya. Ya, kalau consumer goods tidak usah heran, masih downtrend, ya. Properti meskipun masih downtrend tapi sudah mulai price in, tidak downtrend keras seperti ini. Jadi dia sudah mulai ketahan. Ya, infrastructure juga sudah mulai ketahan. Ya, jadi beberapa bahkan sektor finance juga sudah mulai rebound nih. Sama nih ya, finance dengan market kita di hampir bentuk inverted. Jadi apa yang kita lihat bahwa sangat mungkin akan terjadi technical rebound. Ya, itu yang mau saya sampaikan dan kita doakan hal tersebut terjadi. Nah, untuk konfirmasi marketnya, ya, untuk confirm marketnya, setidaknya dia tidak boleh buat low lebih baru lagi. Jadi kalau misalnya besok market kita buat low yang lebih baru lagi, maka tekanan jual masih tinggi, bisa saja patternnya gagal. Ya, lalu teman-teman mungkin bertanya, Om, kok jarang bahas sih market luar lagi? Biasa dari dulu Om bahas Dow Jones, DJI, Om bahas FTSE gitu ya, Om bahas DAX, ya, bahas Nikkei. Kenapa saya tidak bahas? Karena dalam beberapa waktu terakhir IHSG kita sudah kurang relate, ya. Anda mungkin merasakan indeksnya merah semua, kita makin merah. Giliran indeks luar hijau, kita juga merah. Tapi sekali indeks luar merah, kita merahnya makin dalam. Jadi tidak relate, tidak terkolerasi. Memang ada faktor, ada sebagian kecil faktor yang mempengaruhi bursa luar terhadap bursa kita. Tapi dalam rentang waktu sekarang ini korelasinya sangat kecil, bahkan mungkin tidak ada korelasi. Jadi saya belum berpatokan pada ini, ya, karena Dow sendiri ini all time high terus gitu, ya. Ini Dow Jones ini all time high terus. Bursa-bursa lain ini sudah mulai reversal, sudah mulai sudah mulai dari downtrend ke uptrend, ya, dalam jangka pendek. Nah, kita lihat ini kan downtrend. Ini kan uptrend. Tapi bursa kita kebalik. Ya, ini banyak faktor, ya, karena dolarnya terus menguat, lalu yield kemarin dari obligasi juga masih meningkat, sehingga menyebabkan emerging marketnya ketahan. Cuman memang sekarang sudah mulai lebih baik.
ya. Yieldnya sudah mulai lebih baik. Kita lihat sudah di angka range 1,5 kemarin kan, kalau tidak salah itu hampir 1,8. Ya, ini membuat kekhawatiran. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau Anda sudah paham, oke. Lalu watchlist kita di minggu ini nih emiten apa sih, Om? Nah, ini kan mungkin Anda tanya. Pertama, mungkin Anda bisa lirik sektor oil. Ini dalam sepekan ke depan ya. Jadi tidak berarti besok naik. Kenapa? Karena oil ini ya, meskipun volumenya belum meledak, tapi beberapa saham ini sudah mulai nih, kayak misalnya Akra. Ya, Medco. Ini kan volume-volumenya sudah mulai nongol ya. Jadi artinya ini sektor-sektor emiten dengan sektor yang tidak pernah rebound kencang, tapi kali ini berhasil naik banyak seperti itu dengan volume yang tinggi. Maka dalam sepekan ke depan mungkin Anda bisa masukkan ke dalam watchlist untuk Anda tradingkan. Bisa seperti itu, karena kalau marketnya beneran lanjut bullish, ya cepat atau lambat ini akan kembali lanjut uptrend. Karena kalau kita lihat contoh Medco, dia sudah berhasil break Bollinger Tengah. Artinya nih sudah mulai confirm tanda bahwa saham ini mulai rally lagi. Ya meskipun bisa saja besok koreksi, tapi mungkin kita bisa lirik karena sektor ini sudah mulai bangkit. Ya terlihat dari volume. Ya lalu kalau Anda cek dia punya bandar itu Medco, Elsa itu ada akum walaupun gak gede. Jadi ini menarik nih. Ya ingat, ketika market bagus maka kan komoditas ngikut, terutama oil. Oil ini kan komoditas yang pergerakannya ngikut ekonomi. Jadi kalau ekonomi bagus, komoditasnya juga bagus, oilnya. Kalau ekonomi ambruk, komoditas oil juga sangat sensitif. Jadi korelasinya kuat sekali. Ya, ini sektor komoditas yang Anda bisa lirik. Ya, ada Medco, lalu batu bara juga mungkin Anda bisa lirik. Ya, untuk sepekan ke depan CPO, ya CPO oil, batu bara. Ya, kalau mau fluktuatif ya mungkin Anda bisa cek DOIT atau INDI untuk batu bara gitu ya. Lalu kalau CPO Anda bisa lirik BWPT ya atau DSNG, ini biasa yang fluktuasinya cukup tinggi. Ya, lalu kalau oil biasanya sih Medco ya, Medco dan Elsa. Ya, karena terutama Elsa ya. Kalau Medco kan kemarin sudah naik banyak. Akra pun sudah naik banyak. Nah, Anda bisa lirik Elsa yang naiknya dikit. Ya, kadang Elsa kalau lagi rally itu naiknya bisa lebih baik daripada Medco. Di sini dia naik 15%. Anda bisa lihat ya, kalau Elsa lagi rally itu naiknya tinggi sekali. Bahkan dia bisa rally terus-terusan tanpa henti. Jadi history repeat itself ya, history sejarah ini akan ngulang. Jadi kalau Anda mau coba rally, mau coba yang high risk high gain, ini bisa lirik Elsa. Anda silakan atur titik entry masing-masing. Jadi oil menarik sekali. Lalu sektor konstruksi ya, suka tidak suka ketika market kita bagus, sektor banking naik, entah kenapa biasanya sektor konstruksi juga ngikut. Ini ibarat sektor pendukung nih, property construction, ini sepaket. Dan kalau saya lihat beberapa sektor konstruksi ini sudah benar-benar ketahan sekali. Ya, ini sektornya sudah ketahan sekali. Ya, kalau kita perhatikan, ini weekly-nya ya, saya ambil contoh Wika. Kita bisa lihat Wika sudah drop 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, downtrend. Bahkan ini weekly-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 minggu berturut-turut kena hantem. Nah, tapi ya di candle yang sekarang ya ini bentuk inside bar. Ini candle weekly ya. Saya ambil contoh Wika. Jadi sama saja. WSKT, PTPP, ADI ya kurang lebih sama. Nah, kalau Anda perhatikan ya, ini bentuk inside bar di sini. Artinya apa? Artinya bahwa tekanan jual ini sudah mulai reda. Wajar. Dari 2450 sudah turun ke sempat ke 1300, maka itu sudah 40% lebih. Ya dropnya dari high. Jadi kalau tidak rebound sih ini kelewatan. Ya lalu kalau kita lihat contoh Wika, ini sudah merupakan base supportnya. Jadi kalau tidak rebound sih ini bahaya karena ini supportnya. Ya ini support kuat gitu. Dan ini sudah teruji supportnya di sekitar 1300. Ya. Ini the best support. Jadi kalau untuk Wika, ya mungkin Anda bisa masukkan watchlist. Dari sekian banyak
construction, memang mungkin Wika kurang fluktuatif. Artinya mungkin return naiknya itu tidak setinggi WSKT atau ADI. Ya, tapi kalau dari sisi teknikal saya lebih prefer Wika, karena Wika ini ya yang memang benar-benar ketahan di support kuat. Ya ini bener support kuat Wika. Abis itu ya Wika merupakan ya menurut saya emiten yang fundamental paling bagus di antara ADI, PTPP dan juga WSKT, apalagi WSKT. Ya jadi win-win solution. Ya valuasinya pun memang di sekitar 1.500 untuk Wika. Jadi Anda kalau mau memanfaatin bottom fishing, Anda bisa coba lirik. Ya, tapi kalau jebol support kuat ya Anda harus cut. Ini dengan assumption bahwa market kita masih lanjut rally sepekan ke depan. Ya. Oke, jadi ini apa namanya sektor-sektor blue chip yang mungkin Anda bisa lirik LQ45. Lalu berikutnya Anda mungkin akan bertanya terkait saya akan kasih tahu ya, mau gimana pun sektor second liner dan third liner pun juga Anda masih bisa lirik. Ya, minggu kemarin Kamis Jumat itu rame MPPA dan LPPF ya karena kedatangan investor asing. Saya tidak cerita, teman-teman sudah tahu sendiri. Ya, kita pun di VVIP meskipun bukan rekon resmi tapi banyak juga yang copet. Saya sendiri pun banyak copet di MLPL dan LPPF gitu kan. Nah, tapi ya hati-hati pesan saya. Jadi jangan sampai ini kan MPP ini sudah kena suspend nih. Ini suspend yang pertama atau kedua saya nggak tahu. Kalau memang di suspend kedua atau ketiga, ini bisa opennya lama sekali. Ya, lalu Anda juga jangan sampai ke LPPF Anda beli di pucuk, tidak disiplin. Habis karena antara LPPF dengan investor asing di MPP ini tidak gitu relate gitu, karena meskipun satu konsolidasi LIPO ya tapi tidak ada hubungan secara langsung. Tapi kalau MPP dengan MLPL jelas. Kenapa? Karena MLPL merupakan induk dari MPPA. Jadi kalau dilihat kenapa MLPL naik ada hubungannya karena anak usahanya sedang ada berita bagus lah bisa kita bilang. Ya tapi kalau ke LPPF ya tidak ada hubungan secara langsung sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi Anda harus benar-benar logik ya untuk ikut-ikutan tren seperti ini. Jangan sampai Anda beli di pucuk, Anda tidak disiplin, Anda nyangkut. Ya. Lalu Anda selain bisa cek ini, Anda juga bisa cek emiten-emiten gorengan lain. Banyak yang third liner ya. Jadi kalau Anda cek stock gainer nih, ini banyak sekali yang Anda bisa lirik. Ya, yang di bawah 200 yang lagi banyak rally kayak KRW, ya kan? Ada MTWI, KRW, INDX lah, EMPO. Ya, ini emiten-emiten yang masih hype. Jadi ini saya cerita nih ya, masukin watchlist saja. Kayak misalnya Yellow, ya. Ini yang volumenya mulai meledak nih, artinya sudah enak ditransaksikan. EMPO, ya, lalu juga ada MTWI, INDX. Ya cuman ya Anda entry ketika dia benar-benar koreksi sehat seperti itu. Tapi emiten-emiten gorengan ini yang bisa Anda lirik, yang memang masih hype. Tapi emiten-emiten yang sudah hype-nya sudah kurang, ini hati-hati karena dia bisa aja lanjut koreksi. Ibarat masa IHSG koreksi sudah mulai berakhir. Jadi kan gorengan ini kan bangkit ketika IHSG kita kan lagi dikeroyok, mereka naik nih. Tapi sekarang sudah mulai turun. Artinya apa? Mungkin saja benar market kita mulai naik, bandar-bandar asing, bandar lokal mulai goreng lagi LQ45 sehingga bandar-bandar yang digorengan pun akan mulai pindah lagi ke LQ45 ke blue chip. Jadi mereka tinggalkan yang kayak gitu. Hati-hati, semua ada masanya, tidak mungkin akan rally terus-terusan. Saya pun ada beberapa rekom gorengan kita pun yang terpaksa kita cut, ya stop loss ketat. Ya karena masanya sudah mulai habis dan sudah break support. Ya tapi kalau kayak tadi ini kan baru mulai naik nih, Yellow, Food, nah kayak gini nih. Ya, Yellow, Food. Nah, ini emiten-emiten yang sebenarnya bisa kita lirik meskipun lotnya tipis. Jadi ya untuk konsumsi pribadi Anda saja kalau Anda mau. Ya, ini untuk konsumsi pribadi. Ya, ini Yellow, Food. Ya, emiten-emiten yang masih hype dan baru-baru hype, ini Anda bisa lirik. Ya, seperti itu. Oke, jadi saya rasa cukup ya, hari ini saya tidak banyak berbicara. Yang penting teman-teman tahu arah market gimana. Semoga prediksi dari silent trader dari saya tepat. Ya kita doain yang baik-baik dong bahwa
market kita beneran akan mulai rounding ke atas sehingga kita bisa memanfaatkan ini untuk cari cuan lagi. Ya, karena market kripto pun juga setahu saya kan lagi pada kebakaran. Ya, saya juga ada trading dan invest di kripto. Ya, dalam beberapa hari terakhir kan saya nggak tahu nih, saya belum cek karena saya habis dari luar kota ya, saya nggak tahu apakah hari ini sudah mulai rebound atau tidak. Tapi yang jelas beberapa hari kemarin kan koreksi parah. Ya, bahkan yang koin-koin micin, istilahnya koin-koin yang gorengan keras pun itu dropnya 50%, 1000% dan seterusnya. Jadi ya semoga momentum ini menjadikan titik balik untuk market kita. Yang penting kita cek aja inflow outflow market, inflow dan outflow asing seperti apa. Saya akhiri ya, jangan lupa join Telegram kami untuk diskusi gratisnya. Oke, lalu saya mau informasikan bahwa soon ya, cepat atau lambat mungkin di awal Mei akan ada aplikasi di Play Store, aplikasi Silent Trader, dan saya open untuk member-member gratis Telegram untuk bisa akses juga ya charting mobile apps kami. So ditunggu saja ya, ini charting apps ya, aplikasi charting dan juga aplikasi saham yang akan membantu teman-teman lebih baik lagi. Ditunggu saja info baiknya. Saya akhiri, thank you teman-teman semua sudah nonton video ini dan sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Academy, be silent, be patient, be cuan.